syukron li ni'matillahi ta'ala biwiladati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mengasah kembali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar menajamkan kembali mental syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar mengaktifkan kembali naluri syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jembatannya adalah bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya pribadi Rasulullah yang bisa mengasah menajamkan syukur di dalam hati kita. Hari lahirnya, bulan lahirnya, tanggal lahirnya membantu kita, menjadi sebab kita ingat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengasah rasa syukur secara tidak langsung berarti kita sedang mengikat kenikmatan individu kita sendiri. Karena semakin banyak hati seseorang tersentuh kufur, maka akan semakin banyak kenikmatan yang Allah cabut dari individu tersebut. Semakin berlapis-lapis rasa syukur yang kita miliki, maka akan berlapis-lapis juga kenikmatan yang Allah berikan. Susul menyusul kenikmatan yang Allah anugerahkan bagi mereka-mereka yang aktif mengasah rasa syukur. Kalau orang-orang yang setiap harinya, setiap detiknya mengasah rasa syukur, terus Allah tambah kenikmatan dalam kehidupannya. Sebaliknya, orang-orang yang tersentuh kufur, semakin hari semakin Allah cabut sedikit demi sedikit kenikmatannya. Kadar kenikmatan ditambah dan dikuranginya bukan salahnya Tuhan, akan tetapi tergantung kita mau aktifkan naluri syukur itu atau kita mau getol ngurusi kufur. Semakin kita getol tersentuh kufur nikmat, maka akan semakin banyak yang nikmat yang Allah cabut. Berarti kenikmatan Allah dicawiskan bagi mereka-mereka yang rajin mengasah syukur. Syukron li ni'matillahi ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Janji Allah tidak akan meleset. Apabila mereka mau bersyukur, sungguh pasti aku tambah. Ketika kita mengalami pengurangan kenikmatan, jangan-jangan kita teledor tidak menyiram rasa syukurnya. Maka melalui momentum peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita belajar menggugah kembali naluri syukur kita kepada Allah. Kalau kita sendiri sulit rasanya untuk tergugah, maka dengan dibantu peringatan Maulidur Rasul, siapa tahu naluri syukur kita aktif kembali, siapa tahu mental syukur kita terasah kembali. Maka dengan bersyukur itu juga kita belajar terikat dan mengikatkan jasmani rohani kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau jasmaninya seseorang telah terikat kepada Allah, telah terikat kepada Rasulullah, setiap detiknya, setiap harinya selalu berupaya terikat dan mengikatkan hati kepada baginda Rasulullah. Orang-orang yang seperti ini kehidupannya tidak akan tersentuh hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak akan tersentuh hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Kalau kehidupannya sudah terikat dengan baginda Rasulullah, dianugerahi rizkinya barokah. Kalau kehidupannya sudah terikat dan mengikat kepada baginda Rasulullah, diberi anugerah umurnya barokah. Tidak akan umurnya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak ada
manfaatnya. Ketika jasmani rohaninya umat baginda Rasul terputus, tidak terikat dan mengikat kepada baginda Rasul, lupa umurnya habis untuk hal-hal yang bersifat kebencian. Ketika umur dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat kebencian, maka kondisi matinya pun akan mati dalam kondisi dipenuhi kebencian. Seburuk-buruk kematian, sengeri-ngeri kematian ketika kondisi hati kita sedang dipenuhi kebencian, kemudian Allah cabut, na'udzubillahi min dzalik. Dan seindah-indah kematian adalah ketika hati kita dipenuhi takwa, hati kita dipenuhi iman, hati kita dipenuhi kasih sayang dan rahmatan lil alamin, kemudian Allah cabut, rasanya indah. Akan tetapi ketika hati seseorang sedang penuh dengan kebencian, di detik itu dicabut Allah, na'udzubillahi min dzalik. Maka ajaran yang diwariskan oleh baginda Rasulullah adalah menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Kalau kita mau menghayati, masing-masing individu kita punya naluri. Kita bisa menghayati ajaran baginda Rasulullah sangat indah sekali. Ketika keindahan itu tercabut dalam kehidupan kita, bukan baginda Rasul yang mengajarkan ketidaktenangan. Baginda Rasul sampai akhir hayatnya sekuat tenaga masih terus mewasiatkan Ar-Rahmanir Rahim. Rasulullah terus mewasiatkan Raufur Rahim. Tapi sejauh mana kita mau mengasah apa yang diwariskan baginda Rasul? Kalau kita terus mengasah rahmatan lil alamin, kalau terus kita per detiknya nafas kita dipenuhi kasih sayang, maka nur yang keluar dari wajah kita pun keindahan. Jadi ketika melekat mental kebencian di dalam hati dan pikiran seseorang, ini yang menyebabkan tercabutnya nur keindahan dari wajah seseorang. Tercabutnya nur keindahan dari wajah seseorang disebabkan tercabutnya kasih sayang dalam hati mereka. Ketika di dalam hati seseorang ketempelan atau melekat yang disebutnya sifat karohah atau sifat kebencian, ini menyebabkan tercabutnya nur keindahan dari wajah seseorang. Maka kalau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hatinya penuh dengan rahmatan lil alamin, wajar kalau beliau dipandang wajahnya indah, disebut namanya mempengaruhi ketenangan, dipandang wajahnya mempengaruhi keindahan. Maka ajarannya, setiap titik ajarannya selalu menitik beratkan keindahan, selalu menitik beratkan rahmatan lil alamin. Lah ketika umat baginda Rasulullah misalkan telah dipenuhi dalam hati dan pikirannya kebencian, maka akan tercabut dari wajah-wajah muslim nur keindahan. Dari wajah-wajah mukmin tidak ada lagi nur keindahan. Yang ada, yang tampak, yang menonjol hanya satu, nur karohah atau nur kebencian. Tidak ada lagi nur mahabbah, tidak ada lagi nur kasih sayang, tidak ada lagi nur rahmatan lil alamin. Tidak banyak yang saya pesankan. Pesan saya apa yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mau zaman setua apapun, mau zaman sebagaimanapun, terus kita jawantahkan apa-apa yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya yaitu yang berupa ukhuwah dan rahmatan lil alamin. Titik inti daripada ajaran baginda Rasulullah, titik inti jantung ajaran baginda Nabi, yaitu ukhuwah dan rahmatan lil alamin. Mau membahas apapun, kalau satu itu ditinggalkan kita akan kehilangan keindahan.
mau membahas apapun, mau bagaimanapun, kalau ukhuwah dan rahmatan lil alamin ditinggalkan, kalau itu tidak kita asah, kita sendiri yang kerepotan, karena sampai detik ini belum ada mayat yang ngurus dirinya sendiri. Sampai detik ini belum ada orang mati gotong awaknya sendiri. Sampai detik ini belum ada orang sakit juga gotong awaknya sendiri. Membutuhkan daripada ukhuwah dan rahmatan lil alamin. Ini inti daripada jantung ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau bagaimanapun silahkan, mau kemanapun silahkan, akan tetapi jangan tinggalkan bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah lupa bahwasannya Allah adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan pernah lupa bahwa tujuan yang sesungguhnya adalah Rasulullah Raufur Rahim.